Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pada materi pembelajaran PJOK kali ini kita akan menjelaskan tentang permainan dalam atletik. Atletik itu bagaimana gerak dasarnya, terus macam-macamnya. Untuk itu silakan simak video pembelajaran berikut ini. Pada materi pembelajaran kali ini untuk kelas 6, materinya tentang atletik. Kalian pasti sudah mengenal apa itu atletik ya. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lempar, lari, lompat, dan jalan. Atletik ini berasal dari Yunani yang artinya athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga olimpiade pertama yang diperlombakan pada tahun 776 sebelum Masehi. Induk organisasi atletik Indonesia yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Saya ulangi lagi, induk organisasi olahraga atletik Indonesia yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nomor-nomor atletik. Jadi nomor-nomor dalam perlombaan atletik itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama nomor lari, nomor lompat, nomor lempar, dan nomor jalan. Saya ulangi lagi, nomor-nomor atletik dibedakan menjadi 4, yaitu pertama nomor lari, nomor lompat, nomor lempar, dan nomor jalan. Sekarang kita akan membahas macam-macam nomor lari. Yang pertama yaitu lari sprint. Lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan 400 meter. Oleh karena itu, kebutuhan utama lari jarak pendek atau sprint adalah kecepatan. Jadi syarat utama yang diperlukan oleh pelari lari sprint yaitu kecepatan yang utama. Selanjutnya yaitu ini adalah start dalam lari sprint. Seperti ini gerakan tangan membentuk huruf V, kalian pasti sudah tahu. Salah satu kaki ditempelkan ke lantai, salah satu kaki di atas seperti ini. Selanjutnya yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah yaitu gerakan lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter, dan 300 meter. 3000 meter. Sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek. Pada garis besarnya perbedaan itu terutama terletak pada cara kaki menampak, yaitu langkah kaki yang digunakan untuk lari jarak menengah yaitu menggunakan langkah yang panjang. Ini adalah gambar lari jarak menengah. Selanjutnya yaitu lari jarak jauh atau maraton. Kalian sudah pasti tahu apa itu lari jarak jauh atau maraton, yaitu lari jarak jauh atau yang disebut dengan maraton. Olahraga ini dilakukan dalam lintasan yang berjarak 3000 meter ke atas, 5000 meter, ada 10.000 meter. Seperti ini. Lari maraton biasanya diikuti banyak peserta dalam pelaksanaannya. Bisa dilakukan di lintasan lari atau di jalan-jalan. Selanjutnya yaitu lari estafet. Lari estafet itu nama lainnya yaitu lari sambung, yaitu nomor lari sambung ini ada kekhususannya, tidak dijumpai dalam nomor lari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke lari berikutnya. Jadi lari estafet yaitu menyalurkan tongkat estafet dari satu orang ke teman yang lainnya. Nama lain lari estafet yaitu lari sambung. Saya ulangi lagi, nama lain lari estafet yaitu lari sambung. Seperti ini gambar dari lari estafet. Ini adalah tongkat yang digunakan dalam pelari estafet itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas nomor lompat. Yang pertama ada namanya lompat tinggi.
Lompat tinggi yaitu merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang menguji keterampilan melompat dengan harus melewati tiang mistar. Ingat-ingat, saya ulang lagi, lompat tinggi merupakan salah satu dari cabang olahraga atletik yang menguji keterampilan melompat dengan harus melewati tiang mistar. Jadi inti dari gerakan ini yaitu gerakan melompat dengan setinggi-tingginya dan harus melewati mistar. Untuk lompat tinggi yang dilewati yaitu minimal 2,5 meter. Sedangkan untuk panjang mistarnya itu sendiri panjangnya 3,15 meter. Seperti ini gambar dari lompat tinggi. Ini tiang meternya tadi 2,5 meter. Untuk panjangnya ini 3,15 meter. Selanjutnya yaitu ada yang namanya lompat jauh. Lompat jauh yaitu suatu gerakan melompat ke depan. Kalau lompat tinggi tadi melompat ke atas dengan setinggi-tingginya. Kalau lompat jauh yaitu gerakan melompat ke depan dalam upaya untuk membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Melayang di udara yang dilakukan harus dengan cepat dan dengan jalan serta melakukan tolakan pada satu untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Jadi inti dasar dari gerakan lompat jauh yaitu gerakan yang dilakukan untuk memperoleh lompatan jarak yang sejauh-jauhnya. Ingat-ingat ya, lompatan ke depan yang dilakukan untuk memperoleh jarak yang sejauh-jauhnya. Seperti ini gerakan lompat jauh. Semakin jauh lompatan yang dihasilkan, maka semakin besar kemungkinan untuk menjadi sebagai menang. Selanjutnya yaitu ada lompat gala. Lompat gala itu suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat gala ini adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau yang disebut bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai dengan batas terdekat dari titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh yang melompat. Seperti ini gerakan lompat gala, yaitu ini adalah gala yang digunakan untuk melompat. Ini hampir sama dengan lompat tinggi, tapi ini menggunakan alat yang berupa gala ini yang digunakan sebagai tumpuan untuk melewati mistar ini sendiri. Jadi berlari lalu ditolakkan menggunakan gala ini sehingga badan melewati mistar ini, harus melewati mistar ini, maka lompatannya dianggap berhasil. Selanjutnya yaitu lompat jangkit. Lompat jangkit yaitu lompatan yang menggunakan suatu cabang atletik yang sering juga dikatakan dengan lompat jingkat atau triple jump. Lompat jangkit adalah suatu lompatan yang terdiri atas jingkat, dalam bahasa Inggrisnya hook, lalu langkah atau step, dan lompat atau jump yang dilakukan secara berurutan secara terpadu. Adapun rangkaian yang dilakukan dalam gerak secara lengkap adalah awalan, jingkat, melangkah, dan diakhiri dengan lompatan seperti pada lompat jauh. Jadi gerakan dari lompat jangkit ini sendiri, pertama ini adalah bak pasir. Lalu seorang pelari itu harus mengambil jarak ke belakang minimal 60 meter, lalu berlari dengan sekeras-kerasnya. Ya, kenapa ini dinamakan lompat jingkat? Karena ada gerakan jingkat yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan kaki kiri, kanan, lalu lompat. Jadi berlari menggunakan tumpuan kaki kiri berjingkat, kiri, kanan, lalu lompat. Ingat-ingat ya. Kalau kalian tumpuannya terkuat kaki kanan, yaitu menggunakan yang singkat yaitu kanan, kiri, lompat. Begitupun sebaliknya. Jadi diarahkan berjingkat, yaitu gerakan jingkatnya kiri, lalu dilompatkan lagi ke kiri, diganti dengan kaki kanan, lalu diikuti gerakan melompat. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor lempar. Yang pertama yaitu lempar cakram. Lempar cakram itu yaitu dalam bahasa Inggrisnya discus throw. Ialah merupakan salah satu cabang atletik
Cakram yang dilempar berukuran garis tengah 220 mm dengan berat 2 kg untuk laki-laki dan 1 kg untuk perempuan. Ingat-ingat ya, untuk berat laki-laki yaitu sebesar 2 kg, untuk perempuan yaitu 1 kg. Seperti ini adalah bentuk cakram yang digunakan dalam perlombaan lempar cakram. Untuk laki-laki 2 kg, untuk perempuan 1 kg. Seperti ini ya, ini dilempar ke depan dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Semakin jauh cakram yang dilempar, semakin nilainya baik pula dalam perlombaan lempar cakram itu. Selanjutnya yaitu tolak peluru. Tolak peluru yaitu suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu benda yang bundar menyerupai bola yang disebut peluru. Nanti gambarnya. Ini adalah olahraga tolak peluru. Ini adalah peluru yang digunakan dalam perlombaan tolak peluru dengan berat yang berbeda-beda, artinya untuk laki-laki dan perempuan. Tolakannya yaitu dengan cara mendorong tangan ke depan, lalu peluru ini dilepaskan. Hampir sama dengan perlombaan lempar cakram, yaitu jarak yang diperoleh yaitu mencari jarak yang sejauh-jauhnya. Selanjutnya yaitu lempar lembing. Lempar lembing yaitu olahraga yang dilakukan dengan cara melempar lembing dalam jarak tertentu yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai jarak maksimum, seorang atlet harus menyeimbangkan 3 hal, yaitu kecepatan, teknik, dan kekuatan. Seperti ini lempar lembing. Ini adalah lembing yang digunakan dalam lempar lembing. Sama hanya dengan tolak peluru, ini yaitu dengan cara dilemparkan ke depan untuk memperoleh jarak yang sejauh-jauhnya, dan harus ini menancap pada tanah supaya jaraknya dihitung yaitu di depan. Sedangkan apabila tongkat ini tidak menancap ke tanah, maka yang dihitung yaitu lembing yang belakang. Yang terakhir yaitu jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju melangkah ke arah depan tanpa adanya kontak terputus dengan tanah. Pada saat melangkah, kaki bagian depan harus lebih dahulu menyentuh tanah sebelum kaki bagian belakang terangkat meninggalkan tanah. Kaki harus selalu lurus, kaki dalam keadaan tegak, harus lutut tidak boleh ditekuk. Yang diperlombakan yaitu 10, 20 hingga 50 meter. Seperti ini gerakan jalan cepat. Jadi tidak boleh ada gerakan seperti berlari, jadi harus berjalan. Jazakumullah khairan katsiran. Baiklah, itulah tadi pembelajaran dalam olahraga atletik. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran itu sendiri. Jangan lupa tetap melakukan olahraga di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.